Ya ritualnya cuma ngobrol-ngobrol di sini aja. Setelah udah agak malam disuruh minum kalau sudah jam 7:30. Pemirsa, kembali di iNews yang saya Wiki Ardan dan rekan Anggi Pasaribu. 2 korban pembunuhan berantai dukun pengganda uang Slamet Tohari teridentifikasi. Ini korban adalah pasangan suami istri pemirsa asal Kabupaten Pesawaran, Lampung yang hilang kontak dengan keluarga sejak 1 tahun yang lalu. Sudah lebih 1 tahun lamanya, Irsat dan Wahyu Triningsih, pasangan suami istri asal desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung meninggalkan kampung halaman. Sejak itu pula, Pak Sutri dengan 2 anak ini hilang kontak dengan keluarga. Keduanya pamit pergi ke Pulau Jawa untuk memberikan pelatihan kerajinan kain tapis. Namun sejak meninggalkan rumah, keluarga justru tidak bisa lagi menghubungi keduanya. Meski berbagai cara sudah dilakukan untuk mencari keduanya, namun nasib Irsat dan istri bak hilang di telan bumi. Hingga keluarganya akhirnya mendapatkan kabar, keduanya menjadi korban pembunuhan berantai dukun pengganda uang Mbah Slamet. Pamit kerja, gitu kan. Katanya dia di sini mau usaha tapis, bordir. Di sana ada kerjaan buat ngajarin kursus gitulah. Jadi dia bilangnya bayar per bulan, per jam katanya. Cuma itu aja. Setelah itu dia pamit, nggak ada kontak lagi. Pemerintah desa memastikan kedua warganya jadi korban pembunuhan berantai Tohari alias Mbah Slamet. Pihaknya tengah berkoordinasi untuk memulangkan jenazah kedua korban. Tapi barusan saja telepon bahwa beliau sudah memastikan ini benar karena beliau dapat kabar dari Polda dari sana mengatakan bahwa ini benar warga saya, si Arsat, dan dia juga agar mau memantau pengurusan pemulangan. Dari 12 korban pembunuhan berantai Mbah Slamet, sejauh ini sudah 3 orang teridentifikasi. Selain pasangan suami istri Arsat beserta istri, korban Parianto lebih dulu dikenali dan sudah dimakamkan di Sukabumi, Jawa Barat. Dari Pesawaran, Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, rumah dukun pengganda uang Slamet Tohari di Desa Balun, Banjarnegara, Jawa Tengah menjadi sorotan oleh warga. Ya, sejak pagi hari rumah Slamet Tohari ramai didatangi warga yang penasaran. Inilah suasana rumah istri Slamet Tohari tersangka kasus pembunuhan berantai yang tega membunuh korbannya sebanyak 12 orang. Sejak pagi warga dari berbagai daerah terus berdatangan karena merasa penasaran dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Polisi dan TNI yang berjaga di lokasi berusaha menghalau puluhan warga yang terus berdatangan ke rumah istri dari tersangka Slamet Tohari. Petugas memasang pembatas untuk menghalau warga agar tidak masuk ke area rumah tersangka. Jumlah korban kekejaman dukun Tohari sampai saat ini tercatat 12 orang. 3 diantaranya sudah teridentifikasi dan sedang menunggu pihak keluarga untuk melakukan cek antemortem. Ya, dan bersama untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan kasus ini sudah terhubung dengan Bapak Mahbudiono, Kepala Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Selamat siang, Pak Mahbudiono. Bapak, bagaimana sebetulnya keseharian pelaku? Apakah sebetulnya profesi dari pelaku ini, Pak Budi? Selamat siang. Untuk kesehariannya pelaku jelas ada keluar masuk lah, artinya pelaku juga tidak menunjukkan bahwa pekerjaan yang jelas seperti itu. Dan untuk pelaku sendiri cukup sering berinteraksi dengan warga tidak Pak? Kurang, orangnya tertutup. Karena ini kan juga tahun 2020 pertengahan ini baru muncul lagi. Karena orangnya kan lama menghilang, kelihatan tahun 2020 pas kalau tidak salah pertengahan tahun ini baru muncul lagi, juga kadang-kadang menghilang lagi seperti itu. Kalau memang sering menghilang, apa ada obrolan begitu Pak dengan warga, kecurigaan gitu? Ini sebenarnya Bapak Slamet ini tuh sebetulnya kerjanya apa gitu? Tidak ada kecurigaan begitu Pak dari warga yang mungkin pernah didengar? Warga tidak curiga, tapi warga juga pernah melihat pas di TV, apakah tidak salah tahun 2019 muncul di TV terjadi penangkapan di Pekalongan atau di Pemalang, saya juga kurang tahu karena dengan uang palsu atau apa.
Oke. Baik, artinya memang sempat terkena kasus Ya. begitu ya, yang kemudian Anda mengetahui bahwa itu adalah warga Anda begitu ya. Pak Budi, dari informasi yang sempat saya lihat beberapa waktu yang lalu di beberapa media lah terkait dengan rumah mewah yang nampaknya ini milik Pak Slamet sendiri. Apakah keluarga pelaku ini terkenal kaya ataupun terpandang di desa, Pak Budi? Itu biasa-biasa saja, sebenarnya kehidupannya sederhana. Artinya karena juga dengan biasanya kan kalau di kampung manakala petani itu kan jelas dari hasil pertanian kan seperti itu. Nah, terus kalau misalnya dia maksudnya kalau warga itu biasanya bertani, lah dia sendiri bisa hidup dapat penghasilan itu dari mana, Pak? Yang Pak Kalau Pak Harinya dulu kan istrinya juga dagang sih juga, tapi dagang kecil-kecilan lah. Saya lihat juga pernah menjadi pedagang sayur, tapi juga kurang begitu aktif. Berarti sebenarnya profilnya seharusnya sih sederhana begitu ya Pak ya? Ya. Pernah ada laporan juga begitu Pak dari warga Anda dan akhirnya jadi tersebar begitu bahwa pelaku ini sering menawarkan untuk menggandakan uang karena punya kemampuan spiritual dan lain sebagainya begitu Pak? Kalau warga saya tidak ada, bahkan warga ini juga tidak ada. Seandainya ditawari semacam itu pun juga warga kemungkinan tidak akan percaya. Tapi saya juga dapat laporan bahwa Pak Tohari bisa menggandakan uang ini dari orang Pekalongan malah. Baik, jadi Bapak juga memang tidak tahu dan juga warga juga tidak tahu bahwa memang Pak Slamet ini berprofesi sebagai dikatakan dukun pengganda uang begitu ya. Oke, tadi disampaikan informasi bahwa banyak warga yang cukup penasaran dengan rumah ataupun tempat tinggal dari istri Pak Slamet sendiri begitu ya, ataupun mungkin rumah pelaku begitu. Nah, sejauh ini bagaimana keadaan keluarga pelaku, Pak Budi? Apakah ada intimidasi dari warga? Setelah kejadian, Pak? Ya, betul. Saat ini seperti apa, Pak? Ya, memang warga sebenarnya dengan kejadian seperti ini, artinya kan yang pertama warga dikagetkan. Artinya ada pembunuhan. Awal berarti kan sebenarnya diambil, berarti ditemukan pada hari Sabtu sore kalau tidak salah. Ini desa menjadi gempar, warga juga menjadi mengislah dengan mendengarkan hal semacam itu. Tapi dilanjutkan pada hari Senin, itu malah korban lebih banyak lagi. Artinya dengan kejadian yang pertama saja warga ini juga rasanya gimana, terus apalagi dengan pengambilan jenazah pas pada hari Senin ini juga sejumlah 9 jenazah lagi. Ini juga warga juga sebenarnya sudah mulai rasa ini juga risau lah atau resah dengan kejadian-kejadian apa yang telah dilakukan oleh Pak Tohari itu. Pak Mahbudiono, ada informasi nggak Pak untuk pencarian korban lainnya begitu? Apakah akan difokuskan di Pekalongan atau di mana begitu Pak? Ada informasi yang pernah didengar begitu? Untuk korban itu nunggu dari Polres biasanya. Kita juga karena untuk evakuasi dan lain sebagainya Polres ini yang mengatur, yang menentukan. Baik. Terima kasih Pak Mahbudiono untuk waktu dan informasinya. Mudah-mudahan semua kondisi warga juga sehat termasuk Bapak. Selamat siang Pak. Ya pemirsa, Slamet Tohari alias Mbah Slamet ini mengelabui para korbannya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Ya, dengan alasan ritual, ia menyuruh para korban meminum cairan yang dicampur dengan racun potasium. Polisi mengungkapkan fakta baru terkait kasus pembunuhan yang dilakukan dukun pengganda uang Slamet Tohari alias Mbah Slamet. Mbah Slamet mengaku dapat menggandakan uang 50 juta rupiah milik korbannya menjadi 6 miliar rupiah. Sementara saat ditagih, ia menyuruh korbannya minum cairan yang dicampur dengan racun jenis potasium, bagian dari ritual pengganda uang. Begitu ditagih, dia gelap mata dengan pakai modus operandi yang semacam itu. Jadi sudah ditagih kepepet, dia diundang, diajak ke rumahnya, kemudian dikasih minuman dengan janji apabila Anda kuat, nanti uangnya akan tergandakan. Padahal begitu diminum dia sudah lemas.
Mbah Slamet awalnya mengaku telah membunuh 5 orang di TKP yang sama. Namun faktanya polisi menemukan 12 jasad, di mana di setiap lubangnya terdapat botol yang diduga bekas cairan racun. Sementara dari hasil identifikasi tim Disaster Victim Investigation atau DVI tidak menemukan unsur kekerasan. Polisi pun menyimpulkan penyebab kematian 12 korban ialah mati lemas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Ya ritualnya cuma ngobrol-ngobrol di sini aja. Setelah udah agak malam disuruh minum kalau sudah jam 7:30. Beralih ke informasi lain, pemirsa, anak berkonflik dengan hukum AG dituntut 4 tahun penjara dalam kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora. Menurut Kajari Jakarta Selatan, tuntutan berdasarkan sejumlah pertimbangan yang meringankan, salah satunya AG yang masih muda. Jaksa menuntut anak berkonflik dengan hukum AG 4 tahun penjara. Dalam sidang yang digelar tertutup, jaksa menilai teman wanita dari Mario Dandi melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Sarif Sulaiman menyebut tuntutan jaksa dikeluarkan berdasarkan pertimbangan. Salah satu hal yang memberatkan adalah membuat David Ozora mengalami luka berat. Ya, contohnya kalau hal yang meringankan karena dia anak, ya, dengan usia muda maka diharapkan dapat memperbaiki badannya, ya, dengan masa depan yang masih panjang, salah satunya. Oke, itu saja. Ada yang lain? Pak, ada tuntutan denda tidak, Pak? Di KUHP tidak ada denda, tidak ada KUHP. Jadi pasal 355 ayat 1 KUHP tidak ada denda. Sementara kuasa hukum AG berharap bisa mendapat keadilan atas kasus yang menjerat AG tersebut. Kita pasti berharap yang terbaik bagi anak dan pastinya keadilan untuk semua. Kami juga sangat kooperatif, teman-teman juga melihat prosesnya, kami selalu sampaikan sebagaimana yang harus kami sampaikan. Jadi kita berharap keadilan untuk semua, termasuk untuk anak AG dan anak David. Terkait tuntutan jaksa ini, pihak AG akan menyampaikan nota pembelaan, sementara sidang putusan akan digelar terbuka, namun terdakwa tidak akan dihadirkan di dalam sidang. Dari Jakarta, Ismalia, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Haryanto dipanggil tim Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK. Pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi setelah istri dan anaknya kedapatan flexing atau memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. SF Haryanto tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 8:35 pagi. Ia datang didampingi oleh sang istri Adrias Haryanto dan juga anak perempuannya. Kedatangan SF Haryanto ke KPK ini adalah untuk memenuhi undangan klarifikasi soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN miliknya yang diduga tidak sesuai profil. Sebelumnya SF Haryanto menjadi sorotan publik lantaran ulah istrinya yang sering memamerkan harta di media sosial. Pada Maret lalu, aksi pamer kekayaan istri Sekda Provinsi Riau SF Haryanto jadi sorotan publik. Dalam foto-foto yang beredar di media sosial terlihat sejumlah barang mewah yang dikenakan sang istri. Tak hanya itu, istri Sekda Riau ini juga terpantau sering berlibur ke luar negeri. Tak hanya sang istri, anak perempuan SF Haryanto juga terpantau bergaya hidup mewah. Sang anak bahkan pernah menggelar pesta ulang tahun ke-17 di sebuah hotel mewah di Jakarta. Namun SF Haryanto dan keluarga membantah memiliki hidup mewah. Ia mengaku barang-barang yang dipamerkan adalah palsu. Ya, pemirsa, mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara menangis saat membacakan nota pembelaan dalam sidang kasus peredaran narkoba yang juga menjerat mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa. Dodi membacakan pledoi berjudul "Tidak ada kejujuran yang sia-sia". Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar sidang pembacaan pledoi yang dilaksanakan di ruang sidang utama Muhtar Kusuma Atmaja. Selain terdakwa Dodi, ada terdakwa Linda Pujiastuti dan Kompol Kasranto juga akan menyampaikan nota pembelaannya.
Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara kembali jalani sidang lanjutan kasus peredaran narkoba jenis sabu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam sidangnya kali ini, Dodi mengaku tidak pernah menyangka ia akan duduk di kursi pesakitan sebagai seorang terdakwa yang menanti vonis hakim. Menurut Dodi, apa yang dialaminya saat ini sebagai terdakwa kasus peredaran narkoba dengan tuntutan 20 tahun penjara sangat berat. Saya sebagai Kapolres Bukit Tinggi yang tadinya saya pikir sebagai titik cerah membangun hari yang lebih baik, tempat di mana saya sangat mencintai kota itu, tempat di mana saya banyak menegakkan penghargaan, bahkan saya kritis dari tipologi Polres Bukit Tinggi menjadi Polres Bukit Tinggi. Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa apakah saya rela merusak karir dan pengabdian terbaik yang sudah saya berikan dengan cara menjual narkoba sekarang. Saya tegaskan itu tidak mungkin. Ini terjadi karena kemampuan saya untuk menghandle pasar mabuk yang begitu besar kepada pimpinan yang menggunakan saya, yaitu Dirjen Edi Minahasa. Pada waktu itu saya akhirnya ditakdirkan untuk lebih memahami dan menerima terkait dengan. Dalam kasus ini, tersangka utama Teddy Minahasa dituntut hukuman mati karena dinilai secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan peredaran narkoba secara ilegal. Mereka terbukti melanggar pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari Jakarta, Putu Bagus, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pemilu 2024, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap di iNews Siang.